Kalau saya mulai dari ini dulu. Makalah ya, saya mulai dari makalah dulu sebelum masuk ke pembahasan tadi. Saya mulai dari makalah. Baik. Jadi untuk makalah ini judulnya konsep-konsep motivasi. Ini judulnya nanti diletakkan di atas, tapi ya sudah bagus ketika ditulis dengan huruf kapital semua. Saya nggak dengar Pak Hilman. Pak Hilman mana Pak Hilman? Iya, Pak Sandi. Ya. Oke. Bu Nur Farida nggak dengar suaranya Bu Nur Farida. Pak hadir. Oh baik, ya lanjut. Saya lanjut. Nah ini nanti kalau dari sini ya, konsentrasi manajemen pendidikan tinggi Islam. Nah pasca sarjana itu nulisnya jangan dipisah ya, tulisnya jangan dipisah. Pasca sarjana Institut PTIQ Jakarta nah, tahun 2020 gitu ya. Ya, saya lebih fokus ke sini. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang makalah. Pertama begini, saya sering membaca tulisan teman-teman ketika menulis motivasi, baik dalam makalah maupun tesis atau tulisan-tulisan lain sering menyebut nih, motivasi berasal dari kata Latin mover, yang berarti dorongan. Ini saya hampir setiap tulisan yang membahas motivasi itu menulis ini. Pertama, yang saya kritisi, kalau memang ini ada rujukannya, perlu ditulis rujukannya dari mana. Yang kedua, barangkali kita apakah perlu merujuk dari yang awal misalnya. Karena motivasi itu kan sekarang ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Apakah tetap harus merujuk ke sana atau tidak perlu misalnya. Kalau tidak perlu langsung saja bahas tentang apa itu motivasi. Nggak harus mencari makna leksikalnya atau mencari asal katanya, kecuali kalau memang itu menjadi bahasan yang penting ya. Nih, dan perlu rujukan. Yang berikutnya, nah ini beberapa tulisan di tesis juga saya kritisi ketika membuat satu alinea hanya satu kalimat seperti ini. Di sini. Jadi yang namanya alinea itu kan kumpulan ya, kumpulan dari kalimat-kalimat, kemudian ada kalimat utamanya begitu. Jadi sering yang gulung-gulung. Kemudian kalau ini sebenarnya sah-sah saja, walaupun di PTIQ tidak menggunakan yang kurung. Nah, ini kurung ini dipakai di kampus lain, tapi di pasca, terutama di pasca itu tidak menggunakan kurung. Tapi ini tidak berarti haram, boleh-boleh saja asal konsisten ya. Kemudian ini tadi, ini menyebut nama Winner, menyebut nama Uno, tapi nggak ada ini. Ya, ini menyebut nama Edwin, nggak ada apa namanya footnote-nya. Nah, ini tiba-tiba merangkum motivasi adalah suatu bentuk. Nah, ini apakah ini tulisan dari pemakalah atau seperti apa? Berikutnya tentang hierarki penomoran. Ini hierarki ya. Kalau dari sini misalnya sudah bab itu kan menggunakan angka Romawi. Bagian dari angka Romawi itu kita menggunakan huruf kapital A, B, C, bukan angka 1. Nanti bagian dari A.
huruf itu baru angka. Nah ini, jadi ini kebalik. Harusnya A-nya di sini, atau di sini B misalnya, di sini 1. Gitu. Balik. Nah nanti dari ini, kemudian bagian dari 1 kan tadi di sini A besar, di sini 1. Nah bagian dari ini huruf kecil. Ini namanya hierarki penomoran. Terus tentang penulisan apa namanya tanda baca. Yang sering kali itu menulis tanda baca titik 2 begini bisa. Nah, padahal yang namanya tanda baca di akhir itu selalu setelah huruf akhir. Jadi kalau begini ya, mepet begini saja. Jadi kalau misalnya dipisah, nanti diletak, kalau misalnya adalahnya di belakang sini, itu titik 2-nya bisa di sini tuh. Ya. Nah, ini juga, ini kalau urutannya ini benar, kalau memang ABC ini bagian dari 3, ini kan bukan. Tapi kalau tidak bagian, kalau misalnya ABC ini hierarkinya sama seperti 1, 2, 3, kenapa ini menggunakan angka 1, 2, 3, di sini menggunakan A kurung, B kurung. Dan urutan dengan kebutuhan. Kalau misalnya menjadi bagian dari kebutuhan manusia ini, yang dimaksud urutan kebutuhan manusia itu, karena ini bicara tentang kebutuhan. Kalau memang ini menjadi bagian dari kebutuhan ini, boleh ya, setelah angka, nanti A kurung dan seterusnya. Ini hierarki penomoran namanya. Baik, saya tidak terlalu banyak bahas ini, sama terakhir saya bahas di daftar pustaka saja. Nah, ini cara menuliskan daftar pustaka itu berbeda dengan footnote. Kalau footnote menuliskannya yang atas agak menjorok ke dalam, baru kalau bisa ada baris kedua lurus ya, lurus di pinggir. Nah, kalau footnote, kalau daftar pustaka dibalik dari pinggir dulu, kalau angka kedua begini, ya ini nanti ditarik begini. Nah, ya, yang di sini juga sama. Nah, begini caranya. Cara menuliskan daftar pustaka. Baik,